मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन. Sebagai generasi 90-an yang tumbuh besar dengan tradisi Melayu, tak bisa dipungkiri bahwa film-film Bollywood adalah asupan sehari-hari yang mendominasi layar TV dan koleksi VCD. Bahkan saya harus jujur, perkenalan pertama saya dengan film erotis juga bersumber dari negara ini. Namun seiring perubahan zaman, di mana referensi film semakin melebar, ditambah lagi dengan gempuran masif dari Korea Selatan, Jepang, dan Thailand, membuat film Bollywood seolah jadi pilihan kesekian. Terlebih, tidak banyak produk sinema Bollywood yang cukup pantas diantisipasi setelah Three Idiots, PK, dan Dangal yang secara naratif dan sinematik sangat bergizi. Lalu kemudian beberapa waktu lalu, saya dikejutkan dengan kemunculan film Dil Bechara yang memecahkan rekor penonton, yaitu sebanyak 95 juta kali di streaming oleh penonton seluruh dunia hanya dalam waktu 18 jam melalui Disney Plus Hotstar. Sebuah fenomena yang membuat saya tergoda untuk mengalihkan pandangan kembali ke salah satu negara penghasil film paling produktif tersebut. Hai, selamat datang kembali di Cut to Cut. Dil Bechara bisa dibilang sebagai sebuah debutan dari sutradara Mukesh Chabra yang dikenal sebagai casting director lebih dari 150 film India. Dil Bechara adalah adaptasi dari film The Fall of Our Stars yang diangkat dari novel karya John Green, yaitu tentang sepasang karakter yang jatuh cinta di saat sedang berjuang melawan penyakitnya. Pada rilis poster pertamanya, film ini berjudul Kizzy and Manny. Lalu kemudian, mungkin dengan banyak pertimbangan, film ini berganti judul menjadi Dil Bechara. Awalnya saya mengira Dil Bechara hanyalah pengulangan dari film The Fall of Our Stars dengan penggantian pemain dan format setting yang berbeda. Namun ternyata selain membawa ini dengan sedikit sentuhan kearifan lokal, Mukesh Chabra berhasil mempresentasikan film ini menjadi film drama mengharukan yang tampak tidak berupaya keras menarik simpati dengan plot yang cengeng. Ditambah lagi dengan comedic timing yang tepat sehingga ketika sampai pada bagian haru biru, kita dibuat tertawa dengan lelucon-lelucon atau dialog lucu yang umumnya keluar dari karakter Manny yang diperankan oleh Sushant Singh Rajput. Chemistry yang terjalin antara Sushant dengan lawan mainnya yaitu Sanjani Sanghi cukup berhasil menjadikan film ini terasa sangat menarik, seolah Dil Bechara adalah film original yang bukan diadaptasi dari film yang telah sukses sebelumnya. Film ini saya akui terasa sangat datar pada bagian awalnya, namun kemudian eskalasi emosional yang diciptakan dari scene ke scene terasa sangat kentara sehingga sulit untuk tidak terharu ketika sampai pada bagian klimaksnya. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Sushant, pemeran Manny di sini, dikabarkan meninggal, rumornya bunuh diri sebelum film ini dirilis, yang membuat aspek emosional di film ini terasa berlipat ganda. Dan mungkin yang patut diapresiasi dari film ini tentu saja adalah musik latar arahan komposer peraih Piala Oscar A.R. Rahman yang secara sadar atau tidak mendorong sisi emosional dari film ini ke level yang paling mengharukan. Dan soal musik, saya tidak tahu ya kapan persisnya film India berubah dari ciri khasnya yang biasanya kita lihat selalu ada nyanyian dan tarian secara kolosal, secara komunal yang dilakukan oleh karakternya untuk merayakan perubahan moodnya. Biasanya kita sering melihat di film-film India adegan sedih, adegan bahagia selalu digambarkan secara hiperbolik melalui tarian dan nyanyian yang menjadi identitas film India selama ini. Dalam Dil Bechara kita tidak akan menemukan style khas Bollywood ini. Tapi memang ada nyanyian dan tarian, tapi lebih kepada pertunjukan yang merupakan bagian dari narasi film ini sendiri. Bukan merupakan imajinasi hiperbolik yang biasa kita saksikan di film-film India sebelum era tahun 2000-an. Saya tidak bisa melacak kapan pastinya India menghilangkan elemen khas ini. Asumsi saya, perubahan ini dimulai sejak kemunculan Slumdog Millionaire karya Danny Boyle yang sama sekali tidak memunculkan satupun tarian ataupun nyanyian secara kolosal. Di Dil Bechara kita tidak akan menemukan adegan familiar seperti misalnya adegan biasanya terjadi di Mumbai. Kemudian ketika karakternya senang ataupun sedih, dia merayakannya dengan tarian ataupun nyanyian di Swiss ataupun di negara lain yang memiliki lanskap yang indah. Kita tidak akan menemukan hal seperti itu. Dan sejujurnya saya tidak masalah dengan terjadinya perubahan gaya artistik ini. Walaupun sebetulnya saya harus jujur sebagai generasi 90-an, adegan ketika Shah Rukh Khan lari-larian dengan Madhuri Dixit atau Kajol di sebuah kebun teh tidak akan pernah tergantikan.
Beberapa hal yang saya anggap menarik di film ini seperti saya sampaikan di atas tadi adalah bagaimana sutradara ini membawa film adaptasi ini ke level yang menyentuh ranah kearifan lokal. Bagaimana misalnya keperawanan dibahas secara serius di meja makan, sesuatu yang bahkan tidak dibahas dengan frame moralitas di film-film barat lainnya. Kita juga melihat bagaimana Kissy dan Manny yang liburan ke Paris demi mengejar musisi idolanya ditemani oleh ibunya. Terasa sangat realistik dan sangat mudah diterima oleh penonton yang lahir dan tumbuh di budaya yang memiliki nilai serupa. Mungkin tidak fair jika kita bandingkan adaptasi ini versi asli dengan versi adaptasinya. Tapi beberapa scene saya anggap sangat memorable di film ini, terutama ketika karakter Manny yang sekarat di dalam bioskop yang ditampilkan dengan sangat realistik dan sangat mengharukan. Sesuatu yang saya rasa jarang sekali kita lihat di film-film bertema komedi romantis seperti ini. Untuk sebuah film Bollywood, Dil Becara sebetulnya durasinya cukup pendek jika dibandingkan dengan film Bollywood yang selama ini kita kenal yang biasanya sampai menghabiskan 3 piringan VCD. Dil Becara hanya berdurasi 101 menit, sebuah durasi yang cukup pendek, bahkan durasi 101 menit ini telah termasuk credit title di bagian akhir. Dan bagi kawan-kawan yang familiar dengan film India, biasanya di pergantian disc 1 ke disc 2 selalu ada interlude yang merupakan masuknya babak baru di dalam film tersebut yang membuat film ini sedikit mengalami perubahan secara konflik. Nah, di film India akhir-akhir ini saya tidak begitu mengikuti semua filmnya, tapi hal-hal seperti ini sudah tidak lagi kita temukan. Dan bagi kawan-kawan yang sudah lama tidak menyaksikan film Bollywood, saya jamin kawan-kawan tidak akan menemukan lagi polisi yang datang terlambat ataupun karakter paman ataupun karakter penjahat seperti Tuan Thakur yang selama ini kita kenal. Film Bollywood industrinya sudah jauh berbeda saat ini. Akhirnya menurut saya, meskipun film ini hanyalah adaptasi yang mungkin tidak memberikan hal baru secara signifikan dari film aslinya, tapi saya rasa film ini layak kita berikan perhatian. Sebagai film terakhirnya, Susan mampu memberikan suguhan selamat tinggal yang saya rasa akan selalu dikenang oleh penggemarnya. Satu hal yang pasti, film ini mengingatkan kita bahwa di tengah gempuran yang masif oleh Korea Selatan, Bollywood masih memiliki sesuatu yang tak bisa kita sepelekan. Dan Dil Becara adalah pembuktian tersebut. Ya, itu saja reviewnya. Jangan lupa dukung channel ini agar kawan-kawan selalu mendapatkan rekomendasi film yang cukup layak kita tonton bersama. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Sekian, salam sinema.